Hai teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya sehat semua ya. Film kali ini mengisahkan seorang pria yang ingin memanggil kembali istrinya yang sudah meninggal. Namun, apakah yang dipanggil itu masih istrinya atau ada sesuatu yang lain yang datang? Sesuatu yang jahat, sesuatu yang menebarkan tipu muslihat untuk menjebak manusia. Yuk kita saksikan bersama alur cerita filmnya. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Tampak seorang pria bernama Yosil sedang membuat lingkaran mantra di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia pun segera mempercepat mantranya. Istrinya keluar dan memintanya menghentikan itu karena akan menyakitinya. Namun, Yosil menyuruhnya agar terbakar di neraka. Yosil merapal mantra dalam buku. Mendadak, tulisan di buku itu memudar dan seorang iblis dalam tubuh gadis kecil muncul. Sambil mengancam, apabila dia tak diberi makan, maka Yosil tak akan melihat istrinya lagi. Satu nyawa untuk ditukar dengan istrinya. Akhirnya, Yosil keluar dari lingkaran. Dan pada saat asap hitam memasukinya, dia segera mengambil pisau dan menusuk dirinya sendiri. Yosil pun tewas, namun berhasil memenjarakan iblis itu dalam tubuhnya. Kemudian tampak Art bersama dengan Claire yang sedang hamil mengunjungi ayahnya, Saul yang memiliki sebuah rumah duka. Saul yang sudah lama tak bertemu mereka pun menyambut dengan hangat. Saat makan malam, Saul bertanya apakah bayi di perut Claire laki-laki atau perempuan. Claire menjawab perempuan dan Saul langsung bilang mungkin dia akan memiliki bakat menulis seperti Claire. Claire pun senang mendengarnya. Mendadak ponsel Art berbunyi dan ternyata itu dari rekannya yang memaksa Art mempercepat proses agunan rumah ayahnya. Karena waktu yang dimiliki Art hanya sampai akhir minggu atau dia akan kehilangan rumahnya. Sedangkan Art butuh tanda tangan ayahnya dan belum berkonsultasi dengannya. Tak lama, sebuah mayat dibawa ke sana dan Saul mengajak Art memeriksanya bersama. Ternyata itu adalah mayat Yosil dan pria bernama Hamish yang mengantar bilang kalau Yosil meninggal karena bunuh diri. Hamish bilang kalau Yosil adalah seorang sarjana jenius. Namun sejak istrinya meninggal, dia jadi tersesat dan terus mencari cara untuk menghubungi istrinya di dunia lain. Hamish lalu mengajak Saul bicara di luar sementara Art ditinggal sendiri. Art segera mencabut pisau yang menancap di dada Yosil. Dan ketika menggunting bajunya, Art melihat sebuah kalung berwarna biru. Saat Art menggunting tali kalung itu, lampu pun menyala kembali. Namun Art melihat pecahan kalung itu di lantai dan menggesernya ke saluran pembuangan. Tiba-tiba, Saul bilang itu hanya rigor mortis, yaitu gerak sisa refleks dari mayat. Saul pun menyuruh Art untuk menemani Claire. Saat Art akan keluar, dia mau bertanya sesuatu pada Saul, namun tidak jadi. Ketika Art akan kembali ke kamar, dia mendengar suara dari koridor di belakangnya. Dia pun memeriksa dan terdengar suara dari salah satu ruangan. Saat membuka pintu ruangan itu, tiba-tiba akhirnya Art pun kembali ke kamarnya. Saat malam semakin larut, tiba-tiba sesuatu membuka pintu kamar dan mendekati Claire. Claire terbangun dan mencoba membangunkan Art, namun Art tetap tidur. Claire kemudian pergi ke toilet dan pintu kamar terbuka sendiri. Saat Claire akan kembali ke kamar setelah mematikan lampu di toilet, lampu itu kembali menyala sendiri. Tiba-tiba, ternyata itu hanya mimpi. Esok paginya, Saul yang menemukan sebuah ukiran mantra di gagang pisau memeriksanya dan menanyakan artinya pada temannya Reb yang paham hal-hal semacam itu.
Rep bilang itu adalah mantra untuk menyegel iblis dan bertanya apakah ada kalung pada mayat itu. Saul bilang tidak ada. Dan Rep pun bilang tidak ada kalung berarti tidak ada yang disegel. Jadi Saul tidak usah khawatir. Setelahnya, Saul memeriksa mayat Yosil sekali lagi dan akhirnya memutuskan memberi tanda agar dikubur. Sementara itu, Claire yang sedang membuat dokumentasi untuk tulisannya mendadak melihat sesuatu. Dia melihat lewat kameranya dan nampak sepasang kaki anak perempuan. Namun, tak ada apa-apa saat kameranya diturunkan. Claire merubah mode kamera ke recording dan terdengar suara berbisik. Tiba-tiba, sementara itu, Hamish yang sedang bersama Art kebetulan mengangkat ponsel Art dan mengetahui rencana Art mengagunkan rumah Saul. Hamish pun langsung memberitahu Saul yang saat itu sedang bersama Claire. Claire akhirnya tahu kalau kondisi ekonomi Art sedang diambang bangkrut. Art juga bilang kalau dia tidak ingin menyakiti ayahnya dan sudah berencana untuk mencari waktu yang tepat untuk bicara. Malamnya, saat Saul sedang di ruang kerjanya, mendadak lampu berkedip dan pintu terbuka menutup sendiri. Sebuah sosok tinggi besar sekilas terlihat dan mendekati Saul. Saul segera mencoba keluar, namun pintu terkunci. Dia menyalakan lampu tempel dan paginya, Saul ditemukan tewas karena serangan jantung. Namun Hamish memberikan dokumen agunan rumah yang sudah ditandatangani Saul pada Art dan bilang kalau dia sudah mematahkan hati ayahnya. Ritual berkabung sesuai kepercayaan mereka pun dilakukan. Semua kaca di rumah ditutup kain putih dan mereka menyanyikan lagu berduka untuk Saul. Dan tanpa sadar, tangan Art membuat ukiran di pinggiran bangku yang didudukinya. Saat kembali ke kamar, tiba-tiba Art membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa di depan. Lalu, saat itu, Claire melihat gadis kecil berbaju biru yang berlari bersembunyi di balik tirai sambil menangis. Ketika Claire mendekatinya, Claire membuka penutup kaca dan melihat gadis itu ada di belakangnya, namun tak terlihat di kaca. Claire bertanya, apa mau gadis itu? Dan Claire segera mencari Art dan bilang ada hal aneh yang terjadi. Namun Art hanya diam terpaku. Lalu Art duduk di kasur dan bilang kalau dia perlu tidur. Malamnya, Art mengukir sebuah simbol di lantai. Namun, begitu tersadar, ternyata Art hanya bermimpi. Art kembali ke kamar sambil menangis antara bingung dan takut. Claire pun bilang sebaiknya besok mereka segera pulang ke rumah mereka. Tapi, karena di situ masih ada jenazah Yosil yang belum diurus, Art tak bisa meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Art mengambil kunci rumah Yosil dan memeriksa rumahnya. Di sana, dia menemukan sebuah kaset dengan judul Upaya Pemanggilan Arwah dan memutar tape rekamannya. Terdengar suara Yosil bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan memanggil iblis kuno yang disebut Taker of the Children atau penculik anak-anak. Dan pada saat itu, Art melihat sebuah simbol yang sama seperti dalam mimpinya terukir di lantai. Art memeriksa lantai di bawah simbol itu dan menemukan bungkusan dengan sebuah kaset video di dalamnya. Sementara itu, Claire kedatangan seorang wanita yang bilang dia adalah istri Yosil. Ternyata, Yosil mengklaim berhasil memanggil malaikat bernama Martiel untuk menghidupkan kembali Aida, istrinya yang telah meninggal. Anaknya, Sarah, masuk ke lingkaran untuk berdoa memanggil Aida. Namun Sarah malah dirasuki dan ternyata Yosil bukan memanggil malaikat tapi iblis. Tiba-tiba Claire menghubungi Art dan bilang kalau istri dari jenazah yang ada di ruang bawah datang dan sambungan telepon mendadak terputus. Claire akhirnya mengantarkan Aida ke bawah karena Aida tidak sabar menunggu Art pulang.
Tiba-tiba perut Claire sakit, dan Aida bilang kalau dia sudah terinfeksi dan anaknya akan segera bergabung dengan yang lainnya. Aida bilang hanya Claire yang bisa menghentikan kutukan itu dan menunjuk ke arah liontin di saluran pembuangan. Claire mengambil liontin itu dan Aida segera menyuruhnya membakarnya. Tiba-tiba, ternyata itu tipuan teman tante. Dengan dibakarnya tubuh Yosil, maka iblis yang disegel Yosil dalam tubuhnya pun terbebas. Claire mencoba pergi dari situ, dan tepat ketika tangan si iblis akan meraihnya, lift pun bergerak. Begitu keluar lift, Claire melihat kondisi rumah berantakan, dengan sebuah simbol besar terukir di lantai, namun pintu depan terkunci. Dengan panik, Claire mencoba menelepon Art, namun ponselnya terlempar hingga ke tengah lingkaran simbol. Lalu terdengar suara Art menyuruhnya mendekat. Claire pun mendekat, tapi mendadak tersadar itu bukan suara Art, dan segera bersembunyi di bawah ranjang. Tiba-tiba, Art yang sampai di rumah melihat Sarah, dan Claire pingsan di sofa. Dia pun bertanya apa yang Sarah lakukan terhadap Claire. Art memapah Claire keluar rumah, namun Sarah bilang satu nyawa ditukar dengan yang lain. Art kembali mencoba memapah Claire, namun tetap saja tak berhasil. Sarah pun bilang apakah Art sudah siap melakukan kesepakatan dan menunjuk ke arah jendela. Art pun paham kalau Sarah meminta jiwa anak kecil dan segera menolak. Namun, tiba-tiba Sarah menghilang dan Art segera menghubungi Hamish. Hamish meminta melihat rekaman Yosil dan sesudahnya bertanya apakah iblis itu ada di dalam rumah. Art mengiyakan dan bilang kalau iblis itu juga menahan Claire. Hamish pun memanggil Rep yang dulu pernah dihubungi oleh Saul. Rep bilang simbol itu adalah altar pengorbanan dan bertanya apakah Claire sempat masuk ke dalamnya. Art bilang dia tidak tahu dan Rep bertanya lagi di mana tubuh Yosil. Begitu melihat tubuh Yosil sudah terbakar, Rep pun bilang iblis itu pasti sudah lepas. Rep melihat kalung Yosil di lantai dan bertanya pada Art di mana sisanya. Rep segera menyatukan kalung itu kembali. Sementara Art dan Hamish menabur abu bekas pembakaran tubuh Yosil di area sekitar pintu ruangan itu. Art kemudian bertanya bagaimana cara membunuh iblis itu. Rep bilang iblis itu tidak bisa dibunuh, tapi bisa dijebak agar terperangkap seperti cara Yosil. Art pun bilang akan melakukan itu. Yang penting anak dan istrinya selamat. Tiba-tiba, Rep langsung menyuruh mereka tetap di dalam lingkaran. Namun, Art dan Hamish segera berlari keluar dan membuat lingkaran abu di sekeliling mereka. Namun, tiba-tiba Hamish hilang. Art memanggil dan seketika melihat ayahnya yang memintanya tidak meninggalkannya. Hamish segera menyadarkannya, berkata itu bukan ayahnya, lalu memberikan kitab kesayangan Saul pada Art dan mengalungkan kalung biru itu. Tiba-tiba, iblis itu menyerang dan membawa Hamish pergi. Art segera merapal doa. Mendadak Claire muncul di hadapannya, dan begitu Art keluar dari lingkaran, kepalanya langsung sakit, tapi Art tetap merapal doa. Art pun membuka pintu dan melihat Claire melayang di depan kaca yang sebentar lagi akan pecah sambil meminta tolong. Art merapal doa lagi. Mendadak tulisan di kitab itu mengabur, tapi Art terus merapal doa dan akhirnya iblis itu masuk ke dirinya. Art segera meraih pisau dan berusaha menusuk dadanya, namun pisau itu terlempar.
Saat Art sudah hampir tak berdaya, Hamish yang ternyata masih hidup membawa pisau itu dan menusukkannya ke dada Art. Namun tiba-tiba Hamish berkata, kalau Art semestinya tetap berada di lingkaran dan melirik ke kalung biru itu yang ternyata jatuh di lantai. Art pun sadar itu bukan Hamish. Hamish yang asli sudah tewas dan akhirnya Art juga tewas. Mendadak Claire terbangun dan berada di kolong meja. Dia pun memanggil dan melihat Art di depan pintu. Dengan senang Claire menghampiri dan Art bertanya apa dia dan bayinya baik-baik saja. Claire pun menjawab bayinya baik-baik saja. Tapi Claire melihat ke bawah dan ternyata dia ada di dalam lingkaran simbol. Lalu film pun berakhir dengan semua karakternya masuk ke jebakan muslihat si iblis dan akhirnya tewas. Demikianlah cerita film The Offering ini teman tante. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Seperti biasa jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.